Halo guys, ketemu lagi dengan gue Iqfar dari iLinks Indonesia. Nah, gue mau ngelanjutin review dari fake Creator Pop VK430 ya. Yang waktu itu sempat gue unboxing dan gue bahas kotaknya tuh mirip sama apa ya? Nasi pecel ayam atau nasi bebek ya. Ini jujur aja nih packaging paling tidak terniat yang pernah gue lihat. Kotaknya tuh kayak kotak kalau lu jualan makanan deh. Ya, kardus, bener-bener kardus, nggak ada desainnya, nggak ada apa, nggak ada grafis-grafis tertentu. Cuman ada apa namanya ini tuh, gambar outline dari produknya. Kemudian kiri kanannya cuman ada kayak gini doang ya. Oke, VK430 pen tablet. Nah, di bawahnya ada spesifikasi, mana kecil bener lagi tulisannya. Gue baca dulu spesifikasinya, yaitu pertama adalah modelnya VK430, dimensinya 160 kali 9,8 kali 8,5 mm. 8,5 mm kan? Iya, 8,5 mm, berarti kurang dari 1 cm tebalannya. Kemudian working areanya 4,3 inch, kecil banget nih. Kemudian report rate-nya 290 fps, resolusinya 5080. Oke, bla bla bla. Nanti lengkapnya ada di sini ya, bisa dilihat aja langsung. Kemudian dia ada icon-icon kayak begini nih ya, gue bacain. Design for Osu. Osu tuh game yang Reza sering mainin tuh. Oke, baterai free. Dia udah nggak pakai baterai. Working areanya 4,3 tadi, dan compatibility-nya bisa buat laptop, desktop, sama handphone sini disebutnya, sama handphone. Ya sih itu aja. Nggak ada yang istimewa lagi di kardusnya. Dan bukan nggak ada yang istimewa, memang tidak ada yang istimewa sama sekali. Memang di kardusnya ya agak menyedihkan ya fake yang ini nih. Tapi bagaimana produknya, coba kita buka. Kecil banget. Ya, ini udah pernah dibuka ya. Jadi kalau teman-teman nanti ini dijual, ini pasti dijual nih. Ini akan dijual yang termurah aja. Berapa dulu nih belinya ya? 294. Ya udah, kita jual 2,5 deh. Ya, tuh dia mirip VK yang dulu ya. VK berapa tuh dulu ya desainnya? S640 ya. Yang modelnya kayak gini tuh tipis banget ya. Ini tipis banget men. Tapi dia sudah, udah Type C, ya. Kemudian ada 4 button di sini ya, ada 4 button. Ini nanti fungsinya biasanya ya bisa disetting sesuai kebutuhan ya, bisa buat undo, bisa buat apa. Kalau dari material sih plastik padat ya. Cuman gue nggak tahu ya kalau jangka panjang untuk ininya nih, kualitas material plastiknya yang di sini nih. Karena yang S640 dulu dipakai kurang lebih 3-4 bulan nonstop, itu udah selesai nih papannya nih, boardnya nih ya. Jadi udah kelupas. Tapi itu dipakai intens 3 bulan, itu nyaris 24 jam dipakai, bener-bener buat lembur waktu itu. Kemudian di belakangnya ada 4 grip karet, di sini ya. Jadi dan grip karetnya bentuknya letter L, jadi dia menjamin dia nggak bergeser, tuh cukup kuat ya. Kalau dengan jari begini aja dia cukup kuat, dia nggak bergeser sama sekali, jadi cukup nyaman ya. Dia bisa ganjel. Ya, sisanya sih standar plastiknya. Ini agak doff ya, agak bertekstur. Dari sini halus. Bagaimana nanti tesnya? Kita coba aja nanti ketika tes di laptop. Oke, ini papannya. Kemudian dalam kardusnya ya, dibuka ininya ada pen nipnya, ada berapa nih? 1, banyak, 8. Ada 8. Sama kunci pen nipnya nih ya, yang kayak kunci rumah nih, bentuknya nih mirip. Ya, nggak usah kita bahas lah, standar. Ya, ini kabelnya. Ya, kabelnya nggak istimewa lah ya, tapi bukan kabel jelek juga yang dikasih sama mereka. Dan modelnya kabel yang ketekuk-tekuk kayak gini nih, jadi udah pasti nge-zigzag nih kalau lu pakai kerja nanti nih. Itu ya kabelnya. Tapi dia istimewanya adalah yang dipakai sama dia sekarang Type C. Dia udah nggak pakai USB biasa lagi. Oke, kemudian ada pennya. Pen terakhirnya kita bahas. Ada apa lagi di sini? Quick Start Guide. Ya, ini ada quick start guide ya, cara ganti pen, cara ngerawatnya segala macam ya. Ini kitab sucinya. Kemudian ada kartu garansi, ada driver downloadnya. Ya, kalau zaman sekarang driver download cuma dikasih link doang. Tapi gue inget zaman bambu dulu ya, itu tahun 2010-an. Sebelum 2010 itu dikasihnya CD, walaupun bisa download juga. Oke, sekarang pennya, kita coba bahas pennya.
pennya sih dipegang nyaman. Ini materialnya full karet nih. Ya, ini materialnya full karet. Jadi cukup nyaman di grip di tangan ya. Dia nggak licin. Ini full karet nih. Kemudian ada logo VK di sini. Desainnya membesar ke depan. Kemudian di ujungnya ada seperti cengkokannya. Jadi seperti buat tahanan jari ini enak nih. Tuh ya, buat nahan jari tuh enak. Lengkapi 2 tombol. Di tombol depannya tuh ada kayak titik nih kecil nih. Ini bisa buat penanda jari aja sih sebenarnya. Tapi sebenarnya enak kalau di grip. Cuman klikan belakang ini ya seperti berkali-kali gue bahas itu. Ya, dia apa namanya jauh banget di belakang. Tapi overall sih enak. Kalau di grip ya, di grip itu enak. Nah, ini kan banyak yang nanya nih kemarin nih, buat guru, buat ngajar apa. Ini kayaknya fake ini cocok nih karena dimensinya nggak gede-gede banget ya. Bapak ibu guru bisa bawa-bawa ke sekolah tanpa harus makan tempat ya. Cukup selipin di tas aja juga selesai. Bawa kabelnya, bawa pennya segala macem. Ini kayaknya cocok nih buat yang ngajar segala macam, yang pemakaiannya nggak intens segala macam, nih cocok. Enak sih pennya. Cuman ya mungkin kalau buat ngajar ya masih membiasakan aja ini kecil, sedangkan layar laptop kan besar tuh ya. Ini agak lebih kecil skalanya. Jadi kalau nulisnya agak besar ya di sini ya masih menguasai aja nulis kecil-kecil ya. Tapi kalau buat bawa-bawa sini ini banget nih, ini oke banget nih. Gitu. Itu dia tadi packaging udah kita bahas. Nih gue sambil nyontek. Isi boxnya udah, desainnya juga udah, build quality dan materialnya udah tadi ya. Ini karet, ini plastiknya segala macam cukup oke lah desainnya. Sekarang kita mau coba performanya. Performanya itu kita akan tes di laptop langsung. Oke, kita ke laptop. Oke guys, ini dia tampilan dari drivernya ya. Sebentar, gue geser dikit nih, gue madep ke sini nih. Oke, ini dia tampilan dari drivernya ya. Seperti biasa standar sih tampilan, ada pen, ada mapping, ada function. Oke, kita mulai dari pen dulu ya. Pen itu ada penjelasan 2 tombol ya. Tombol 1 itu adalah yang atas dan tombol 2 itu adalah yang paling dekat sama paling bawah, sorry ya. Bisa disetting untuk atas untuk erase atau kedua untuk right click. Kita samakannya fungsinya kayak mouse sebenarnya, jadi nggak kagok-kagok amat. Kemudian ada pressure dan sensitivity. Oke. Kemudian ada mapping ya, ada mapping. Ini nge-mapping full layar ya, standar seperti biasa, nggak usah gue jelasin panjang lebar. Kemudian ada function adalah untuk keempat tombol ini ya. Jadi kita bisa lihat K1 keyboard ya, ini besarin kecilin beras nih, bisa Anda zoom in, zoom out bisa ya. Kalau kita mau ganti tinggal masuk ke keyboard, nah ya. Tulis aja nih mau simbol apa yang ada di sini ya. Mau Ctrl T, mau apa segala macam bisa. Itu oke. Sekarang kita coba masuk ke Adobe Photoshop dulu. Nah, gue akan coba pertama kali seperti biasa. Gue akan coba tarikan berasnya ya, dengan opacity 100%, flow 100%, ukuran beras sedang. Gue akan coba tarik. Wah, ini sebenarnya agak amazing gue. Ini bisa tuh. Ini smooth loh. Ini jujur ini smooth. Tuh, ini nggak putus. Ketika gue tipisnya juga smooth tuh. Nah, cuman memang di level berapa dia memang agak menghilang. Jadi nggak bisa kendor banget. Lu nggak bisa ngayun banget. Tuh. Lu kalau ngayun banget dia putus. Jadi agak sedikit karena gini, ada tipikal pressure pen yang bisa lu tanpa pressure sekalipun, cuma lu gesek, dia akan keluar. Nah, ini lihat ya, ini gue nggak pakai tenaga, gue cuma gesek pennya. Bentar, gue ulangin lagi deh biar nggak keramaian. Gue cuma gesek pennya tanpa ditekan sama sekali tuh. Tanpa ditekan ya tuh. Kalau tanpa ditekan dia nggak keluar. Ya. Tapi ada pen yang tanpa ditekan gesek dia keluar. Jadi dia bisa sangat sensitif sampai lemah mungkin tekanannya dia bisa keluar. Nah, kalau ini enggak. Walaupun nilai plusnya adalah ketika lu dengan sangat lemah, jangan lemah lagi. Dengan sangat istilahnya ya, dengan sangat kendor, enggak kendor, lemas, kendor, kok enggak enak bahasanya ya. Sangat lembut gitu ya. Nah, dia tetap bisa dapat garisnya tanpa putus. Nih coba gue kecilin berasnya. Tuh. Ketika ditekan juga smooth perubahannya. Agak takjub sih gue, maksudnya dengan harga 200 ribuan
dengan kardus nasi yang nggak meyakinkan ini, pressure sih agak enak sebenarnya. Tuh ya, pressure-nya agak enak. Tuh agak amazed sedikit nih gue nih. Sekarang kita coba ngepentul. Ya, ini pentul sering banget terjadi nge-lag nih. Oh, nggak ada nge-lag, aman nih, aman bos. Tuh, aman nih bos. Ya, nggak ada. Tuh. Pentul juga nggak ada nge-lag, aman. Ya, oke, pentul udah. Sekarang coba warna-warna, ngebrush warna ya, mixing warna. Coba kita merah full. Oke, opacity-nya tipis-tipis aja. Nah, geser dikit mic-nya. Oke, enak tuh, smooth sih brushnya. Oke sih, walaupun gue agak underestimate tadi di awal. Oke sih, enak nih sebenarnya. Ya, tuh buat tipis-tipis, buat ngelukis. Oke sih nih. Nyangkut, lag nggak ada lag. Enggak. Nyangkut sedikit. Nggak ada sih. Oh iya. Nyangkut tapi nggak parah sih. Nggak parah. Yang parah tuh dulu yang pernah kita pakai tuh. Itu bisa hitungan detik gitu. Ini nggak, ini persekian detik. Tapi kalau ada berasa sendiri dia tidak ada. Nah, sebentar. Kok putus? Ah, tadi sempat ada lag, baru diomongin tuh. Tadi sempat nge-lag tuh sedikit. Tuh, kalau berasa sih nggak ada. Tadi nge-lag, gue geser kursornya nyangkut, tapi nyangkutnya di tengah. Tapi ketika tarikan kayak begini, foto dulu. Lagi kerja gue di foto-foto. Tuh, tapi kalau tarikan bersih ini nggak ada deh. Aman ya. Agak ketinggalan dikit tuh kelihatan ya, tapi tidak nggak berasa banget lah, nggak signifikan. Tuh lihat tuh, ya kan tinggal dikit, tapi nggak ini banget ya, masih dalam batas toleransi yang wajar gitu ya. Brush udah segala macam, apa Illustrator. Oke, kita coba Illustrator. Oke, kita udah masuk ke Illustrator. Pertama Illustrator yang mau gue coba adalah brush juga. Ada masalah sih brush Illustrator. Illustrator apa lagi? Illustrator kan masih bisa dibilang lebih enteng daripada Photoshop. Oke, processing ada masalah. Pentul. Coba kita gambar objek. Ada masalah. Nggak ada masalah sih, aman sih. Aman banget ya, aman banget. Tuh, aman banget. Pentul tadi juga aman, nggak ada masalah ya. Cuman memang karena dia kecil, gue agak kagok menyesuaikan diri. Karena gue biasanya pakai yang punya gue tuh berapa ya, 6x10 ya. Iya, 6x10 kan. Ini 4x3 loh, kecil banget. Ya kan, gue biasa pakai 6 segitulah pokoknya lah, kira-kira yang lebih besar daripada ini. Karena biasanya ada large itu biasanya yang gede ya, kemudian ada medium, ada small. Ini extra small nih sebenarnya nih. Small itu yang biasa kita review, ya kan, yang biasa kita review rata-rata small. Nah, ini kayaknya extra small nih. Oke, nah jadi gue agak kagok aja nyesuaiin positioning tangan gue dengan scaling ke layar itu. Oke. Udah sih, gue rasa Photoshop tadi aman, Illustrator juga aman. Kita balik ke kamera. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang gue bisa ini, pertama yang plusnya dulu ya, atau yang minusnya dulu? Plusnya dulu aja. Plus dulu. Plusnya adalah material pennya gue suka banget ya. Dia full karet, jadi di tangan nggak, ketika tangan lo agak berminyak dia nggak licin ya. Cuman jeleknya kalau karet kayak gini udah kelamaan, kemudian ada bercak, lu bersihin, ini jadi buluk jadi ntar nih. Kalau karet jeleknya begitu ya, karena
Tahu kan mouse kita kan rata-rata karet tuh itunya, karena gue pernah kotor tuh gue gosok pakai nggak pakai pembersih kaca doang, dia jadi buluk tuh karetnya tuh, jadi kayak ya bener nggak? Ya jadi kayak ngelupas gitu tuh. Jadi karet gini tuh nggak bisa dibersihin kalau sudah mulai getas. Mungkin setahun pertama aman, 6 bulan pertama aman, tapi lama-lama dia akan jadi aneh deh materialnya. Tapi untuk first impression sebenarnya enak yang karet kayak begini nih, ya. Oke. Kedua gue suka dia Type C, ya. Jadi kalau kehilangan sekarang kan udah agak jarang nih. Kayak misalnya di rumah sekarang anak gue pakai headset itu kabelnya masih bukan micro USB ya, micro USB. Nah di rumah gue semua udah pakai Type C. Jadi kalau kabel itu keselip setengah mati nyarinya. Sekarang udah semua rumah handphone pakai Type C. Headset gue juga pakai Type C. TWS anak gue ada yang pakai Type C. Ada satu headset pakai micro USB. Jadi agak canggung nih. Nah ini kalau hilang, lu bisa pakai kabel charger atau kabel data handphone lo. Itu sukanya. Kedua tadi impresinya ketika buka di Photoshop lancar. Kemudian berasnya juga speednya oke. Pressure-nya tidak semewah tablet-tablet kelas 400-an ya. Cuman masih bisa terinikan lah, masih bisa masih maklumi lah ya. Jadi walaupun nggak bisa tipis-tipis banget, tapi di titik tertentu dia tetap bisa gambar dengan tipis. Di Illustrator juga aman. Nah kekurangannya ada tadi gue nemuin lag 1 nih. Gue nemuin lag 1 ya, sekali tuh ada sekitar 1-2 detik, dan itu di tengah monitor tiba-tiba nyangkut aja gitu, nggak bisa kemana-mana ya. Kemudian yang gue tadi rasain adalah ini yang paling signifikan adalah karena dia kecil sekali. Buat teman-teman yang biasa make di ukuran 4x6, sorry bukan 6x10, 4x6 ya, 4x6, kemudian 6x10 itu medium, ya kan? Ya 4x6, make 4x3 pasti kagok ya, karena makin kecil dari skala monitor gitu loh. Jadi lu biasanya agak jauh kalau mau bisa dari titik ujung ke ujung. Nah ini jadi agak pendek-pendek. Ini yang gua agak, yang bukan bilang nggak suka juga sih, cuman karena memang harus menguasai kalau ketika lu pakai kecil gitu. Ya paling itu aja. Lu banyak nanyanya sih. Ya oke, pertanyaannya Reja. Dia sekarang namanya gue mudahan padahal nih. Ya waktu itu S640 harga 300 ribuan ya, 300 tipis ya, 310, 320, dan ini cuma 290. Istilahnya berapa? 30-40 ribuan berarti. Ya 30 ribuan lah, 20-30 ribuan. Iya, sisanya kecil lah. Nah 16 ribu, 20 ribu, mungkin kalau di beda toko bisa sampai 30 ribu kali ya. Artinya nggak gede-gede banget. Nah tapi S640 itu kan 4x6, 6x4. Ya bener ya, 6x4. Ya kayaknya kalau gue mendingan yang gede sekalian sih, karena pasti materialnya sama nih. Nah mungkin di pabrik gini, pabrik bisa bikin beda, itu paling molding mesin cetaknya. Tapi kalau material plastik campurannya nggak mungkin dia bikin beda-beda, ribet. Tapi kalau ternyata lu kayak gitu, mending S640 sekalian sih. Iya. Tapi kalau ini dijual murah di Eling Store mah ya udah beli aja, nggak apa-apa gitu. Jangan sampai dibeli juga. Lah murah, ya kan selisihnya jadi jauh. Iya kan, ini jual 2,5, selisihnya jadi 60-70 ribu. Iya kan, kalau lu beli baru, sama-sama baru, ya satu 290, yang satu 310, ya lu mendingan beli yang S640. Tapi kalau ini dijual di Eling Store selisihnya sampai 60 ribu, ya lu mending beli inilah, murah. Iya kan, kurang murah apa coba, kurang baik apa coba. Apa lagi, lu mau apa lagi nih? Ini ngapa jadi talk show sih? Cuman S640 kan kabelnya masih itu kan. Itu resiko lah. Ya resiko lah, maksudnya itu udah bagian dari, karena kayaknya nggak tahu ya tahun produksinya ya. Ini buatan kapan sih? Ilah. Ini buatan nggak ada tahun produksinya sih. Cuman paling yang masalah kabel dia masih nyatu. Ya jujur aja sih, di produk-produk Cina kayak gini lu nggak akan nemuin produk yang sempurna sih. Lu nggak akan nemuin produk yang sempurna karena yang satu mungkin masih begini, yang satu kurang ini. Tapi kalau lu beli ini yang terbegini, ya udah, mendingan lu beli yang merek yang jelas sekalian, bukan yang jelas, bukan fake itu nggak jelas. Tapi maksudnya mending beli merek yang lebih secara kualitas, secara molding, secara kelengkapan lebih oke lah. Wacom pun sekarang udah Type C semua, kalau nggak salah ya. Kayaknya
Udah semua ya. Cuman yang dijual gini, Wacom itu setahu gue salah satu produk yang paling nggak banyak aneh-anehnya. Dia nggak pernah ngeluarin barang yang aneh-aneh. Serinya dari dulu sampai sekarang gitu aja gitu loh. Ini kita udah mulai kehabisan barang-barang murah loh. Next udah masih barang-barang level sejutaan ini. Coba lihat playlistnya Ailing yang tablet-tabletan ya, yang kayak gini-gini nih. Nih ceritanya gue scroll nih. Gue nambah kerjaan dia aja biar ngedit. Nih ya, ini playlistnya nih. Tuh kan. Biar ada kerjaan ya. Itu rata-rata berapa sih? Bawah 600 ya kita rata-rata. 600, 300, 400 gope paling mahal lewat itu pernah ya. Kayaknya emang udah harus naik kelas sih emang udah nih. Ini PR lagi nih. Gue kali kalau mama nggak ada yang beli ntar. Tapi ya adalah memang udah tugas Ailing Indonesia untuk mencerahkan generasi muda pencinta seni digital ya. Next coba kita budgetin Wacom deh. Wacom kebetulan gue kebetulan juga mesti ganti Wacom juga ya, karena Wacomnya sekarang udah mulai nggak kenapa-napa sih sebenarnya Wacom sekarang. Karena awet barang itu nggak kenapa-napa. Jadi gue pengen pakai yang lebih mahal aja sebenarnya. Nggak kenapa-napa. Lo tanya ke gue alasan kenapa gue mesti ganti Wacom, nggak ada sebenarnya. Papannya masih bagus, ya kan, sensitivity masih bagus, nggak ada cuek-cuek kayak fake yang dulu, nggak ada sama sekali loh ya. Itu dia lah. Mungkin nanti next kita coba the next level. Gue akan coba review. Bahkan gue juga belum review apa namanya yang Wacom Cintiq gue ya. Nanti next gue akan review itu deh ya. Oke, ngobrolnya sampai di sini aja dulu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen di bawah ya. Nanti barangnya juga setelah review bisa dicek di Ailing Store ya. Kita jual berapa ya, 250.000 aja lah ya, jual cepat aja lah. Tapi disclaimer aja ya, apa yang terjadi di sini ya terjadi di laptop ini. Jadi kalau teman-teman beli ternyata kok nggak sesuai reviewnya ya, mungkin beda settingan komputer juga pengaruh sebenarnya kadang-kadang, benar nggak? Ya kan, mungkin komputernya speknya di bawahnya Reja, mungkin juga pengaruh segala macam. Jadi itu disclaimer dari kita aja. Cuman gue jamin barang ini selama review disimpan dan dijaga baik-baik. Ya nggak sembarangan naruhnya. Bisa dilihat kan semua karetnya masih rapi. Ya, dusnya juga masih rapi. Kecuali plastik ini aja nih, memang dia nempel banget, jadi ngebukanya agak dipaksa. Jadi bisa gue bilang dari barangnya 99,9% masih mulus gitu. Oke. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan goodbye.